warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Susri Dafri, CGP Angkatan 9 dari SMK Hasanah Pekanbaru. Dengan Bapak Fasilitator, Bapak Syarifuddin SP, SPD MPD, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Kasmawati, SAG MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pembelajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Pada penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi harus mempertimbangkan 1. Siapa yang diajar, 2. Apa yang kita ajarkan, 3. Di mana kita mengajar, dan yang keempat, bagaimana kita mengajar. Yang perlu diketahui mengenai pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya untuk anak yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam belajar, namun bisa untuk semua anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti membuat pembelajaran berbeda untuk setiap anak. Sebagai seorang guru, kita tidak bisa melabeli anak hanya dari hasil tes atau asesmen awal saja. Tujuan pembelajaran sama untuk semua anak, namun perlakuan untuk mencapai tujuan itu yang beragam caranya. Yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Diferensiasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, diferensiasi konten atau materi pembelajaran dan LKPD. Yang kedua, diferensiasi proses yang terdiri dari aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, diferensiasi produk yang merupakan hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran. Dalam penerapannya, diferensiasi ini dapat dipilih salah satunya ataupun kolaborasi dari ketiganya. Bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Jawaban saya, pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, hal yang pertama yang kita perhatikan adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dari tujuan ini, maka kita akan merancang proses pembelajaran sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Hal ini bisa dilakukan dengan asesmen awal untuk melihat hasil belajar murid sebelumnya, atau bertanya kepada guru yang mengajar sebelumnya, dan sebagainya. Dengan melihat tingkat kebutuhan belajar murid ini, maka kita akan mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat pemahaman awal terhadap materi pembelajaran. Kemudian, kita laksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan atau model pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Diferensiasi dapat kita lakukan dengan cara berdiferensiasi konten, proses, maupun produk, atau berkolaborasi antara ketiganya. Hal ini akan membantu murid dalam mencapai tujuan pembelajaran karena pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Selanjutnya adalah koneksi antar materi, yaitu keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pada modul sebelumnya. Yang pertama, kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu cara yang optimal dalam mewujudkan tujuan pendidikan agar murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan menjadi manusia yang merdeka. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan wujud penerapan nilai dan peran guru penggerak, yaitu pembelajaran berpusat pada murid, pembelajaran yang inovatif, berkolaboratif, dan reflektif. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak adalah dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan akan mampu mencapai dan mewujudkan visi guru penggerak yang terakhir, kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif, yaitu
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan contoh penerapan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah pada proses pembelajaran, sehingga bermakna bagi murid dan menjadi referensi bagi rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Demikianlah video kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.